Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya diskusi dengan Bunda? Silakan. Sekarang saya ingin memberikan sebuah studi kasus yang harus Bunda jelaskan mengenai studi kasus itu sendiri. Sekarang Bunda coba jelaskan studi kasus mengenai Kita kalau melihat di sini, Ibu Tati seorang figur sebagai pendidik yang disiplin, yang luar biasa karena menginginkan generasi yang diciptakan, yang dihasilkan nanti tuh benar-benar generasi yang berkualitas dalam segala hal. Tidak hanya prestasi intelektualnya saja, tetapi lebih-lebih pada tingkat kedisiplinannya. Kalau melihat apa yang dilakukan Ibu Tati terhadap salah satu peserta didik tadi, saya tidak menyalahkan, tentu ada faktor penyebabnya. Itu salah satu bentuk mendisiplinkan siswa. Salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Saya sebagai mitra kerja di satu tempat dengan Ibu Tati tadi, saya akan mencoba melakukan approach pendekatan ke Ibu Tati, pendekatan persuasif. Saya tidak melarang hal itu yang dilakukan Ibu Tati karena itu hak prerogatif seorang pendidik. Tentu ada faktor penyebabnya kenapa Ibu Tati memperlakukan siswa seperti itu. Nah, kita beri kesempatan dulu Ibu Tati, dan juga saya sebagai pendidik merasa terpanggil. Kok caranya seperti itu, ada apa di balik itu semua? Saya coba mendatangin Ibu Tati, pendekatan persuasif. Saya coba menanyakan, ada apa Bu, kok anak dihukum seperti itu? Setelah saya mendapat jawaban, oh iya, kalau hanya sekedar, ya silakan Bu Tati, itu haknya Ibu Tati. Dan satu sisi juga, apalagi pendidikan sekarang yang terkenal dengan pendidikan ramah anak, kita memberikan hukuman kepada siswa jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu berlebihan, apalagi sampai membuat malu siswa. Kita jaga juga siswa itu. Mungkin ada masalah yang dia bawa dari rumahnya, sehingga anak itu mungkin terlambat, mungkin anak itu tidak mengerjakan tugas seperti yang diinginkan sama Ibu Tati. Tolong Ibu Tati juga lakukan pendekatan persuasif kepada siswa tadi. Jangan langsung memberikan hukuman. Kita harus tahu dulu, kita tanya apa faktor penyebabnya, latar belakang siswa itu kenapa kok sampai dia melanggar. Nah, itu juga kita tidak serta-merta memberikan hukuman begitu ekstrim kepada siswa. Jangan sampai nanti dengan hukuman itu ada jarak antara seorang pendidik dengan peserta didik. Nah, kalaupun ada masalah, mari kita rangkul anak tersebut. Kita sentuh dengan kesentuhan kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Mungkin kita nanti akan yang lebih tangisan lagi kalau kita sudah tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa kita. Makanya kita sebagai pendidik, oke, boleh disiplin, bagus, luar biasa. Idealis boleh, tapi harus fleksibel. Harus melihat lagi, ya, siswa kita di rumah datang dengan berbagai permasalahan di rumah tangganya, di keluarganya, bahkan lingkungan tempat tinggalnya. Ketika dia sampai di sekolah mendapat hukuman lagi seperti itu, sudah semakin numpuk permasalahan anak. Kenapa kita tidak coba melakukan pendekatan persuasif, pendekatan kasih seorang ibu terhadap anak? Kita rangkul anak. Lain kali nggak boleh seperti itu lagi sayangnya. Kalau ada apa-apa, coba datangin ibu. Insya Allah ibu dengan senang hati, sepanjang ibu bisa, sepanjang ibu mampu, ibu akan memberikan perhatian khusus kepadamu sayang. Ya, kita terus terang saja sebagai pendidik, wajar kita menginginkan semua itu yang terbaik. Itu keinginan seorang pendidik, semua pendidik se-Indonesia seperti itu. Tetapi di satu sisi kita coba galilah, anak-anak tentu datang ke sekolah dengan kompleks permasalahannya masing-masing. Nah, itu bagian dari tugas kita untuk membina, mendidik, melatih. Ingat,
jangan pernah membinasakan keinginan cita-cita siswa kita. Dia datang karena keinginannya sudah luar biasa untuk menuntut ilmu, maka kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena tongkat estafet seorang pendidik ada pada pundak mereka. Mungkin itu tanggapan dari saya terhadap apa yang dialami oleh satu peserta didik. Di satu sisi guru menginginkan anak itu disiplin dalam segala hal, tapi di satu sisi juga kita harus fleksibel, tidak boleh idealis. Ya, kita ciptakan kenyamanan, keamanan belajar daripada peserta didik kita. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.